Baik, izin buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin memberikan hasil diskusi kami tentang penerapan pendekatan RME terhadap kemampuan pemecahan masalah di SD. Boleh di next ya. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Salsabila Permaswari, Kalista Cahya, dan saya sendiri, Zonita Lawili. Outline hari ini adalah rumusan masalah, jawaban rumusan masalah, dan daftar pustaka. Nah, rumusan masalahnya bagaimana penerapan realistic mathematics education atau RME terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika di sekolah dasar SD, dasar atau SD. Nah, di sini ada jawaban rumusan masalah. Yang pertama ada penerapan RME meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SD. Yang kedua menggunakan pendekatan konseptual berbasis realita. Yang ketiga, penerapan RME meningkatkan penguasaan tahapan pemecahan masalah. Yang selanjutnya, penerapan metode RME lebih efektif dibandingkan metode konvensional, mendorong aktivitas kolaboratif dan berpikir kritis, menghadapi tantangan implementasi, dan yang terakhir, peran guru sebagai fasilitator utama menjadi kunci keberhasilan implementasi RME di kelas. Nah, untuk lebih dalamnya, penerapan RME meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SD. Nah, RME efektif meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SD karena membangun jembatan antara konsep abstrak dan pengalaman nyata, melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi, analisis, evaluasi, atau kreativitas. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan bermakna. Yang keempat, didukung oleh bukti empiris, peningkatan nilai, dan ketuntasan belajar. Nah, namun implementasi optimal memerlukan dukungan guru, media, dan desain masalah konseptual yang relevan dengan dunia siswa. Kedua, ada menggunakan pendekatan konseptual berbasis realita. Pendekatan konseptual berbasis realita atau seperti RME terbukti efektif meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SD karena membuat matematika lebih bermakna melalui koneksi dengan dunia nyata, melatih siswa berpikir kritis dan kreatif dalam merancang solusi. Yang ketiga, meningkatkan hasil belajar secara signifikan atau terlihat dari peningkatan nilai post-test dan ketuntasan klasikal. Namun, agar berhasil, diperlukan peran aktif guru dalam mendesain masalah konseptual dan dukungan media pembelajaran yang relevan dengan kehidupan siswa. Lalu tadi jawaban yang ketiga itu ada penerapan RMM meningkatkan penguasaan tahapan pemecahan masalah. Jadi dari ke-12 jurnal yang sudah kami punya dan kita baca juga, jadi pendekatan RMM ini terbukti efektif meningkatkan penguasaan siswa dalam 4 tahap pemecahan masalah. Itu ada 4 tahapnya. Yang pertama ada memahami masalah melalui konteks nyata dan media konkret. Lalu setelah memahami itu, siswa dapat merencanakan solusi dengan diskusi kelompok dan pengembangan strategi. Selanjutnya itu siswa setelah merencanakan solusi itu dapat melaksanakan penyelesaian secara sistematis menggunakan alat peraga. Lalu yang terakhir mengevaluasi hasil melalui refleksi dan verifikasi. Jadi hasil penelitian dari ke-12 jurnal itu menunjukkan peningkatan signifikan dalam nilai, ketuntasan belajar dan aktivitas siswa. Jadi tantangan utamanya itu tuh ada di kesiapan guru dan ketersediaan media. Namun dapat diatasi dengan pelatihan dan pemanfaatan sumber daya sederhana. Jadi RM itu layak diadopsi sebagai pendekatan pembelajaran matematika di SD karena mendorong pemahaman bermakna dan keterampilan berpikir kritis. Nah, selanjutnya ada penerapan metode RME lebih efektif dibandingkan metode konvensional. Nah, pendekatan konsep enggak, sorry, penerapan metode realistic mathematics education atau RME terbukti lebih efektif dibandingkan metode konvensional dan pembelajaran matematika di SD. Hal ini disebabkan oleh beberapa keunggulan
yang dimiliki RME. Antara lain itu meningkatkan hasil belajar atau nilai dan ketuntasan secara signifikan. Yang kedua, mengembangkan pemahaman konsep melalui pendekatan realistik. Yang ketiga, melatih keterampilan pemecahan masalah, kreativitas, dan kolaborasi. Yang keempat, membuat pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan bagi siswa SD. Nah, agar implementasi, nah, namun dukungan guru, media, dan perancangan masalah konseptual menjadi kunci keberhasilan implementasi RME. Selanjutnya itu tadi ada mendorong aktivitas kolaboratif dan berpikir kritis. Maaf. Jadi penerapan RME itu secara efektif mendorong aktivitas kolaboratif dan berpikir kritis siswa SD itu melalui yang pertama itu pembelajaran berbasis masalah nyata yang memicu diskusi kelompok dan pertukaran ide. Karena ini realistik, jadi masalahnya tuh adalah masalah nyata. Kedua itu penggunaan media konkret seperti puzzle atau benda sehari-hari untuk memfasilitasi kerjasama. Ketiga itu pelatihan berpikir analistik dengan menganalisis berbagai strategi solusi dan mengevaluasi hasil. Jadi hasilnya itu siswa tidak hanya menguasai konsep matematika, tapi juga terlatih dalam kolaborasi dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. RMB ini layak dijadikan pendekatan utama dalam pembelajaran matematika di SD. Selanjutnya ada menghadapi tantangan implementasi. Di antaranya itu, yang pertama, guru kesulitan merancang masalah nyata matematika yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa dan sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Yang kedua, ada keterbatasan alat peraga atau media konkret yang sesuai dengan materi seperti pada jurnal yang berjudul Penerapan Pendekatan RME berbantuan media puzzle. Itu alat peraganya eh, ada keterbatasan alat peraga puzzle. Yang ketiga itu pengelolaan kelas, yaitu kelompok belajar yang terlalu besar menghambat partisipasi aktif siswa. Hal ini menjadi kendala karena RME menekankan pada diskusi kelompok kecil dan aktivitas eksploratif. Kemudian siswa belum terbiasa dengan pembelajaran berbasis diskusi dan eksplorasi mandiri sehingga bisa menghambat pembelajaran kelas. Selanjutnya, tahapan RME memerlukan waktu lebih lama dibandingkan metode konvensional. Selanjutnya, peran guru sebagai fasilitator utama menjadi kunci keberhasilan implementasi RME di kelas. Karena selain sebagai pengajar, guru juga harus menciptakan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan siswa dan memicu eksplorasi mandiri siswa. Kemudian memfasilitasi diskusi kelompok, mendorong partisipasi aktif semua siswa, mengajukan pertanyaan pembantu atau guiding question, dan memastikan interaksi fokus pada pemecahan masalah matematis. Kemudian guru mengelola pembelajaran seperti ukuran kelompok, lalu alokasi waktu dan penggunaan media. Memberi bantuan bertahap atau scaffolding saat siswa kesulitan tanpa memberi jawaban langsung. Jadi diarahkan bukan langsung memberi jawaban terhadap suatu permasalahan yang sedang dikerjakan, gitu. Kemudian refleksi dan evaluasi berkelanjutan supaya pembelajarannya ini menjadi lebih baik ke depannya seperti itu. Ini daftar pustakanya kita memakai 12 jurnal. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apakah dari Bu Pipit dan teman-teman ada tambahan atau saran? Ya, terima kasih kelompok 13. Suara Ibu terdengar nggak? Terdengar, Ibu. Oke. Pertanyaan rumusan masalah pada kelompok 13 adalah kata kata tanyanya itu kan bagaimana ya? Bagaimana penerapan RME terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika di SD? Eh, Pertama, tolong pastikan nanti di bagian awal kamu mendefinisikan apa sih kemampuan pemecahan masalah ya. Lalu kenapa kamu menyatakan di judul
besar gitu. Apa yang membuat Ibu, maaf suaranya putus-putus. Oke, halo, terdengar suaranya? Terdengar Ibu? Terdengar Ibu. Ya, jadi dari rumusan masalah ini kan kita mau lihat kemampuan pemecahan masalahnya matematika di SD. Tolong nanti ada definisi yang jelas ya, apa sih kemampuan pemecahan masalah matematika, terutama di sekolah dasar. Karena di judul kamu nyatakan di SD, jadi harus ada definisi. Karena apa bedanya dengan di SMP dan di SMA gitu ya, kalau memang dia spesifik di SD. Nanti tolong diperjelas karena tadi belum ada di presentasi. Nah, kemudian jadi sebelum membahas ke jawaban rumusan masalah, nanti untuk di presentasi yang selanjutnya ya, yang ketiga ya. Nanti tolong kamu jelaskan dulu tuh definisi RME apa, definisi kemampuan pemecahan masalah matematika di SD seperti apa, barulah ke hasil dan pembahasan, yaitu yang menjawab pertanyaan bagaimana gitu kan ya. Nah, Ibu kasih contoh misalkan di slide keberapa tadi itu. Penerapan RME meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Coba kita lihat slide-nya. Nah, lagi terus. Nah, ini ya. Nah, di sini kan kamu menyatakan karena satu membangun strategi dan pengalaman nyata. Nah, ada kan pertanyaannya bagaimana? Apa yang dimaksud dengan membangun jembatan? Yang tadi loh, yang Ibu. Bukan yang ini, kenapa pindah-pindah slide-nya? Halo, kelompok 13 terdengar? Terdengar Ibu. Bukan ini slide-nya. Nah, Ibu masih bicara di sini, jangan dipindah dulu. Nah, ini kan ada membangun jembatan, ada melatih keterampilan, ya. Bagian mana dari tahapan-tahapan RME yang bisa melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi? Ya, kan di definisi RME itu jelas ada karakteristik RME seperti apa. Nah, prosesnya seperti apa. Nah, kenapa bisa terjadi pembelajaran? Nah, itu bagaimana, ya. Kemudian selanjutnya, di slide tadi kamu jelaskan penerapan RME lebih efektif dibandingkan metode konvensional. Pertanyaan Ibu, apakah hal tersebut secara langsung menjawab pertanyaan penelitian di paper ini atau tidak? Kalau tidak, maka tidak perlu dilaporkan, ya. Karena mungkin banyak penelitian Ya kamu itu Ibu. kuantitatif ya, menyatakan lebih efektif lah, nggak usah dimasukkan. Oke. Nah, kemudian yang mendorong aktivitas kolaboratif mana coba lihat. Nah, ini kan ada penjelasan ya pembelajaran berbasis masalah nyata. Nah, ini kan salah satu karakteristik RME ya, memicu diskusi kelompok, penggunaan media konkret. Nah, konkretnya apa? Di sini dijelaskan. Nah, nanti bisa tambahkan contoh yang lain. Pelatihan berpikir analisis. Nah, ini juga sebetulnya karakteristik RME sudah muncul di sini. Nah, cuma perlu kamu jelaskan lagi nanti di paper dan jangan lupa masukin referensinya.
Ya, yang menyatakan ini penelitian yang mana. Jadi teknik citasinya dipakai pada saat nulis paper. Oke, mungkin itu aja. Baik, terima kasih Ibu atas sarannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 13. Selanjutnya kelompok 9 ada Dinda Gaitsa dan Sayidina Pambayong. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Pipit dan juga teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil dari jawaban rumusan masalah kelompok kami dengan judul Pembelajaran Berdiferensiasi dalam Pendidikan Inklusi pada mata pelajaran Matematika Sekolah Menengah. Baik, di sini ada anggota kelompok yang sudah disebutkan dengan Rizka tadi. Selanjutnya di sini ada outline, yang pertama ada rumusan masalah dan yang kedua ada isi atau jawaban dari rumusan masalah. Untuk rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam pendidikan inklusi pada mata pelajaran matematika. Nah, di sini pada penerapannya, pembelajaran berdiferensiasi dalam pendidikan inklusi ketika pembelajaran matematika, guru perlu mengenali siswa yang memiliki pemahaman kuat, sedang, atau perlu peningkatan dalam memahami materi matematika yang kompleks. Hal ini dilakukan melalui evaluasi awal, tes atau observasi langsung selama proses pembelajaran. Beberapa siswa mungkin lebih responsif terhadap pendekatan visual, sementara yang lain lebih suka belajar melalui pendekatan auditif atau kinestetik. Kemudian, identifikasi gaya belajar individu akan membantu guru menyusun strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan preferensi belajar masing-masing siswa. Menurut Salamah et al., tahun 2014, pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang bertujuan memenuhi kebutuhan belajar siswa berdasarkan 3 aspek utama, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Pendekatan ini memungkinkan guru untuk menyediakan dukungan yang tepat sesuai dengan tingkat pemahaman gaya belajar dan kemampuan matematika masing-masing siswa. Guru perlu menggunakan data dan informasi tentang tingkat pemahaman matematika siswa untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok yang seimbang dalam hal kemampuan. Kemudian, guru dapat menyediakan materi tambahan atau penjelasan lebih mendalam kepada kelompok dengan kemampuan yang lebih rendah, sementara memberikan tugas atau tantangan yang lebih kompleks kepada kelompok dengan kemampuan yang lebih tinggi. Dengan memanfaatkan berbagai jenis bahan dan sumber daya, guru dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa, terutama bagi mereka yang memiliki gaya belajar dan tingkat pemahaman yang berbeda. Selanjutnya, rumusan masalah yang kedua akan dijelaskan oleh Tamba. Oke, baik. Sepertinya Pamba sedang ada kendala. Untuk rumusan masalah yang kedua yaitu apa kesulitan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas inklusif pada mata pelajaran matematika. Nah, di sini kita perlu tahu dulu pendidikan inklusif itu lebih dari sekedar menempatkan siswa berkebutuhan khusus di ruang kelas reguler. Terdapat perbedaan karakteristik anak berkebutuhan khusus dalam kelas inklusi. Inklusi mengharuskan guru didukung dengan baik dalam upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dalam sosial semua peserta didik. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode ataupun pendekatan untuk mengatasi tantangan tersebut. Kemudian terdapat faktor-faktor yang membuat kesulitan belajar matematika anak berkebutuhan khusus di kelas inklusi. Seperti misalnya pada anak autis, rendah dan sedang, mereka membutuhkan pengulangan pemahaman materi secara terus-menerus. Terdapat usulan solusi untuk mengatasi kesulitan belajar matematika pada anak ABK di kelas inklusif dengan membuat bahan ajar yang sesuai dengan ABK yang guru hadapi.
atau sesuai dengan tipe dan kesulitannya. Selanjutnya, di samping tuntutan untuk membuat bahan ajar, guru terdapat tantangan-tantangan lain yang menghambat penggunaan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi antara lain keterbatasan pelatihan dan kesiapan guru, kekurangan dukungan kontekstual, kesenjangan antara teori dan praktik, ketidaknyamanan siswa berkebutuhan khusus akibat stigma yang menyebar di kalangan siswa mengenai siswa ABK, serta keterbatasan waktu untuk mempersiapkan seluruh materi dan kebutuhan lainnya, serta kekurangan penelitian lapangan atau kurangnya panduan nyata. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi. Oke, sekian dari kelompok kami akhiri dan kami kembalikan kepada moderator atau Ibu Pipi. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 9 tadi ya. Nah, kita lihat dari atas tadi, slide yang pertama, bagian isi boleh tampilkan. Terus yang bagaimana penerapan yang jawaban rumusan masalahnya kita lihat sama-sama. Oke, ini cara penulisannya sudah apa namanya terlihat seperti gaya tulisan dalam paper ya, betul nggak? Nah nanti dalam presentasi tentunya apa yang ditampilkan di PPT itu kan hanya pointers-pointers. Nah untuk saat ini nggak apa-apa karena nanti kan kalian ada presentasi yang latihan yang final ya, yang ketiga ya. Nah, ini kita bisa lihat gaya penulisan papernya sudah sesuai dengan yang memang cara menulis dalam makalah karena sudah menulis dengan citasi ya. Ada Nurfata dan Pujiastuti gitu ya disebutkan di situ siapa yang menyatakan kalimat tersebut. Nah, yang 3 baris terakhir itu menurut Salamah mungkin perbaiki nanti ya di paper kamu yang bentuknya seperti ini maka Salamahnya tidak dikurung ya. Tapi Salama et al. Baru dalam kurung 2014. Iya, Oke, Ibu. kelompok 9 dengar. Iya, Ibu, baik. Nah, nanti et al. Itu kan bahasa Indonesianya DKK. Kalau di skripsi mahasiswa tuh kayaknya pakai DKK ya. Nanti kalau kamu mau pakai et al. sementara nggak apa-apa. Ya, nanti kalau misalkan mau nulis proposal skripsi, dibaca aturannya lagi, pakai et al. Atau pakai DKK. Oke, kemudian next lagi coba lihat slide selanjutnya. Slide selanjutnya, slide selanjutnya, halo, halo, halo. Nah, ini kan jadi, nah jadi transisi slide 1 ke slide 2 itu seperti kamu masukin kalimat yang tadi belum selesai, lanjut ke slide selanjutnya ya. Kan intinya presentasi nggak seperti ini ya. Nah, penggunaan bahan dan sumber daya pembelajaran beragam merupakan komponen kunci. Nah, ini adalah kalau dalam diferensiasi nanti tolong kamu kaitkan ya. Karena kan di awal itu nanti kamu jelasin apa sih maksudnya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, nanti dalam isi kamu lebih mengaitkan tuh karakteristiknya pembelajaran berdiferensiasi dalam pendidikan inklusi. Salah satunya kan ini kan menyediakan materi tambahan atau penjelasan lebih mendalam. Kan ada dua diferensiasi kan ada banyak level berarti kan level kemampuan siswa. Lalu penggunaan bahan dan sumber daya pembelajaran yang beragam dan seterusnya. Pembelajaran. Nah, di sini masih dikatakan di tingkat SD. Kira-kira ini salah tulis atau memang ada relevansinya dengan pembahasan sebelumnya? Gimana nih? Halo? Iya, Ibu.
Iya, ibu Kalau itu harusnya sekolah menengah. Dengan memanfaatkan berbagai jenis bahan dan sumber daya, guru dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa. Diskusi akan dimulai. Nah, ini maksudnya apa? Diskusi akan dimulai dengan menjelaskan. Nah, jadi mungkin kalimatnya pada saat menyusun paper, terutama ya, ini karena gaya penulisan seperti di paper, nanti tolong pastikan satu paragraf itu ada satu main idea ya. Satu paragraf, satu main kalimat pokoknya apa gitu. Nah, kalau ini kan sambungan dari kalimat terakhir ini apa ya? Diskusi akan dimulai. Diskusi yang mana? Halo? Iya, Ibu, nanti Ya, mungkin itu diperbaiki. saja untuk kelompok 9. Terima kasih. Ibu, koneksinya juga putus-putus, jadi mudah-mudahan terdengar ya. Oke, Ya, terima silakan kasih, dilanjut. Bu. Ya, Ya, selanjutnya kelompok 7, Dewi, Elvira, dan Yasmin, silahkan presentasi. Oke, Rizka, izin share screen ya, Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dewi Sri Mulia, Yasmin Sekarpinilih, dan saya sendiri yaitu Elvira Nur Ilahi. Sini kami akan memaparkan hasil rumusan masalah yang telah direvisi beserta jawabannya berdasarkan kajian literatur yang telah kami lakukan. Adapun judul yang kami ambil yaitu analisis model pembelajaran discovery learning terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Oke, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor penyebab rendahnya kemampuan pemahaman konsep matematis siswa? Yang kedua, apa saja indikator kemampuan pemahaman konsep matematis siswa? Yang ketiga, mengapa model discovery learning dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa? Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk rumusan masalah yang nomor 1, yaitu apa saja faktor penyebab rendahnya kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Pemahaman konsep matematis siswa adalah kemampuan siswa dalam menyerap, memahami, dan menjelaskan ide-ide atau gagasan dasar dalam matematika, serta mampu menerapkan konsep tersebut dalam berbagai situasi dan masalah. Jadi, siswanya ini tidak hanya sekedar menghafal dan menggunakan rumus saja, tetapi siswa mengetahui asal-usul rumus tersebut dan tahu kenapa rumus tersebut yang digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah matematika. Nah, berdasarkan hasil kajian literatur yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep yang dimiliki siswa masih tergolong rendah. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang diklasifikasikan secara umum menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, yang pertama ini ada faktor internal atau yang disebabkan oleh dalam diri siswanya sendiri. Yang pertama itu ada sikap pasif dalam belajar. Di sini siswa cenderung menunggu materi yang disampaikan guru tanpa berusaha mencari informasi terlebih dahulu dan selama proses pembelajaran matematika siswa kurang mampu merespon pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, siswa mengandalkan hafalan tanpa menyimpan pemahaman dalam memori jangka panjang dan kurang memahami konsep secara menyeluruh. Yang ketiga, mencatat rumus yang diberikan oleh guru tanpa memahami asal-usul atau dasar rumus tersebut. Yang keempat, siswa di sini kurang memahami maksud soal dengan baik, sehingga mereka merasa kesulitan dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Dan yang terakhir yaitu ada
kecemasan matematis yang didefinisikan sebagai reaksi emosional negatif dalam diri siswa berdasarkan pengalaman belajar yang tidak menyenangkan di masa lalu. Kecemasan ini mempengaruhi konsentrasi dan motivasi siswa dalam belajar. Nah, yang kedua itu ada faktor eksternal yang berasal dari luar atau lingkungan belajar siswa. Nah, yang pertama itu ada lingkungan belajar yang kurang kondusif, termasuk kurangnya dukungan media dan sarana pembelajaran. Yang kedua, yaitu kurang efektifnya penggunaan model dan strategi pembelajaran matematika yang dapat mempengaruhi persepsi siswa bahwa satu mata pelajaran yang dirasa membosankan, sulit, dan jauh dari kenyataan sehingga siswa sulit memahami materi yang diajarkan oleh gurunya. Dan yang terakhir, rata-rata itu guru masih melaksanakan model pembelajaran konvensional, di mana proses pembelajaran tersebut berpusat pada guru dan menjadikan siswa sebagai penerima pasif, di mana siswa tersebut hanya diam mendengarkan penjelasan guru dan kemudian menuliskan ulang apa yang dicatat oleh guru di papan tulis. Nah, hal tersebut membuat siswa kesulitan memahami konsep karena tidak terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah yang kedua, yaitu apa saja indikator kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Nah, pemahaman siswa itu tentang suatu konsep dapat diukur melalui indikator sebagai berikut. Yang pertama ada menyatakan ulang sebuah konsep di mana siswa mampu mengungkapkan atau menjelaskan kembali konsep yang telah diperolehnya dengan bahasa sendiri tanpa harus mengulang definisi yang sudah ada. Ini menunjukkan bahwa siswa tidak hanya menghafal, tetapi benar-benar memahami makna dari konsep tersebut. Kemampuan ini menunjukkan bahwa siswa ini benar-benar memahami inti konsep tersebut dan bukan sekadar hafalan. Yang kedua, mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya, di mana siswa mampu mengidentifikasi dan mengelompokkan objek atau situasi yang relevan dengan suatu konsep, serta membedakannya dari yang tidak relevan berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat yang sesuai dengan suatu konsep. Kemampuan ini menunjukkan bahwa siswa memahami konsep tersebut secara struktural karena mampu membedakan karakteristik yang relevan dan menerapkannya pada objek yang berbeda. Yang ketiga, memberi contoh dan bukan contoh dari konsep, di mana siswa mampu memberikan ilustrasi konkret yang menggambarkan suatu konsep, serta memberikan contoh yang jelas bukan bagian dari konsep tersebut, di mana kemampuan ini itu menunjukkan pemahaman batas-batas konsep. Selanjutnya yang keempat ada mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep, di mana siswa mampu menentukan dan menganalisis kondisi-kondisi yang harus ada atau syarat perlu atau yang cukup untuk suatu konsep berlaku, di mana kemampuan ini mencerminkan pemahaman logika matematis dan menunjukkan bahwa siswa bisa menyusun atau menilai argumen berdasarkan ketentuan logis dan konsep. Yang kelima, menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu, di mana siswa mampu memilih dan menggunakan prosedur atau operasi matematika yang tepat dan efisien untuk menyelesaikan masalah, di mana kemampuan ini menunjukkan bahwa siswa tidak hanya tahu bagaimana suatu prosedur dilakukan, tetapi juga tahu kapan dan mengapa prosedur itu digunakan. Yang keenam, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, di mana siswa mampu mengubah dan menyajikan suatu konsep dalam bentuk yang berbeda, seperti representasi verbal atau kata-kata, simbolik atau simbol-simbol, numerik atau angka dan data, grafik atau diagram, atau visual seperti gambar. Yang ketujuh, mengaplikasikan konsep atau logaritma ke pemecahan masalah, di mana siswa mampu menggunakan pengetahuannya dalam konteks nyata atau soal cerita, termasuk dalam situasi baru yang belum pernah diajarkan secara langsung, di mana pemahaman konsep tercermin ketika siswa tidak hanya menjawab benar, tetapi juga dapat menjelaskan mengapa konsep tersebut digunakan dan bagaimana penerapannya sesuai konteks. Oke, selanjutnya rumusan masalah yang ketiga, yaitu mengapa model discovery learning dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Di sini kita definisikan dulu, model discovery learning adalah model pembelajaran yang menekankan keterlibatan aktif siswa dalam menemukan konsep melalui proses eksplorasi, observasi, dan analisis.
Nah, discovery learning didefinisikan sebagai pembelajaran berbasis penemuan, di mana siswa diarahkan untuk menemukan konsep melalui proses eksploratif seperti pengamatan, diskusi, dan analisis data. Nah, model ini tidak hanya mendorong siswa untuk mengetahui apa, tetapi juga memahami mengapa dan bagaimana suatu konsep bekerja. Sebentar. Nah, dari artikel yang kami baca, dapat disimpulkan bahwa model discovery learning dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa karena discovery learning membuat siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran karena siswa tidak menerima informasi secara langsung dari guru, melainkan didorong untuk mencari dan menemukan informasi sendiri sehingga siswa menjadi lebih aktif. Yang kedua, dengan discovery learning dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan logis siswa karena proses menemukan konsep itu melalui tahapan seperti identifikasi masalah, karena identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis, dan kesimpulan sehingga melatih siswa berpikir logis dan sistematis. Kemudian, discovery learning melatih siswa untuk menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki dengan pengetahuan yang baru, dan discovery learning membangun rasa ingin tahu dan meningkatkan kepercayaan diri pada siswa. Nah, hal itu diperoleh karena model discovery learning memiliki 6 tahapan dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, stimulation atau stimulasi atau pemberi rangsangan. Nah, siswa dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungan, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberikan generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Yang kedua yaitu problem statement atau pernyataan atau identifikasi masalah. Nah, di sini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian memilih salah satu masalah dan merumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara atas pertanyaan masalah. Nah, hal ini merupakan teknik yang berguna dalam membangun pemahaman siswa agar terbiasa untuk menemukan masalah. Yang ketiga yaitu data collection atau pengumpulan data. Nah, tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Nah, hal ini dilakukan dengan memberi kesempatan siswa mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. Yang keempat, data processing atau pengolahan data, yaitu mengolah data dan informasi yang telah diperoleh oleh para siswa melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, kemudian ditafsirkan. Yang kelima, yaitu verification atau pembuktian, yang melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan dengan temuan alternatif dan dihubungkan dengan hasil data yang telah diolah atau verifikasi bertujuan agar proses belajar berjalan dengan baik dan kreatif. Nah, jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu Oke, konsep, waktunya habis. Halo, 10 menitnya baik habis. Ibu. Baik Ibu. Oke, terima Langsung kasih slide semuanya. selanjutnya. Slide selanjutnya ditunjukkan daftar pustaka, lalu ada lagi. Nah, tolong nanti perhatikan durasi waktu ya Ibu, soalnya pakai timer nih. Nanti kalau dalam presentasi yang sesungguhnya, kalau kamu dikasih waktu hanya 10 menit, tadi Ibu belum bilang memang waktunya 10 menit ya, tapi rata-rata 10 menit memang. Nanti di presentasi yang sesungguhnya 10 menit ya, 10 menit ya. Kamu sudah berlatih, sudah praktis di rumah sebelum presentasi bahwa presentasinya diselesaikan dalam waktu maksimal 10 menit. Oke, untuk kelompok ini boleh lihat rumusan masalahnya. Kita satu-satu dari atas ke bawah. Lihat kembali ke rumusan masalah, tolong. Karena tadi Ibu cermati, dari waktu 10 menit itu, sampai dengan 6 menit pertama, itu kamu baru membahas pemecahan masalah ya. 1 dan 2. Nah, kalau di judul itu apa sih? Di judul, semuanya tolong mencermati ya, karena ini rata-rata kan kalian mirip ya, seperti ini ya. Sini kan judulnya analisis model discovery learning terhadap kemampuan pemahaman konsep. Jadi apa yang Oke, lihat ke rumusan masalah. Nah, kira-kira faktor penyebab rendahnya pemahaman konsep ini perlu nggak dibahas gitu ya? Kalau Ibu melihat, dan nomor 2, apa saja indikator? Nah, indikator kemampuan pemahaman konsep ini harusnya sudah dijelaskan di awal. Jadi saat kamu membuat judul,
Ada variabel A, variabel B, variabel A-nya kan discovery learning ya. Variabel B-nya itu pemahaman konsep, maka dua-duanya sudah dijelaskan di awal. Jadi itu bukan bagian dari rumusan masalah. Jadi dalam rumusan masalah itu yang dijelaskan adalah keterkaitan antara variabel A dan variabel B. Sementara definisi masing-masingnya itu sudah diberikan, ya. Nah, jadi menurut Ibu yang cocok sih eh, apa namanya nomor 3 rumusan masalahnya. Nah, tadi kan kita lihat ya slide selanjutnya, coba. Next slide selanjutnya. Nah, ini kan pemahaman konsep definisinya apa. Ini ada di bagian pendahuluan justru sebelum pembahasan. Next lagi, faktor penyebab rendahnya. Nah, ini bisa sebagai introduction bahwa nanti kamu mau masuk ke faktor eksternal kan ya. Betul nggak? Karena kan kamu tidak secara tidak langsung nanti ke internalnya, tapi selanjutnya, slide selanjutnya bergerak. Nah, lebih ke faktor eksternalnya yang mau kamu lihat kan ya dari model pembelajarannya. Jadi ini sebetulnya bukan bagian dari yang harusnya kamu bahas. Tapi ini sudah dijelaskan di bagian pendahuluan. Oke, next lagi. Next lagi apa tadi? Indikator. Ayo gerak. Nah, indikator ini juga dijelaskan di awal. Jadi silakan kamu nanti di bagian pendahuluan merumuskan indikator kemampuan pemahaman konsep seperti ini berdasarkan sumber-sumber apa saja. Langsung dirumuskan, dituliskan sumber-sumbernya. Tapi ini bukan bahasan dari judul kalian. Yang merupakan bahasan itu yang slide selanjutnya. Slide selanjutnya mana? Nah, ini kan yang bagian dari pembahasan intinya, gitu kan ya? Nah, kalau Ibu perhatikan ya, di slide ini dan slide selanjutnya coba. Nah, yang lain coba perhatikan. Slide selanjutnya, silakan bergerak ke slide selanjutnya. Mana ya? Halo, tolong di slideshow. Slide yang ini Nah, ada. ini dan seterusnya ya, coba kalian perhatikan ya. Berdasarkan artikel yang kami baca, nah nanti dalam paper tidak seperti ini nulisnya ya, tapi berdasarkan A, B, C gitu ya. Model discovery learning dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep karena membuat siswa aktif, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Apakah ini kamu kaitkan dengan indikator pemahaman konsep tadi? Kan dapat meningkatkan kemampuan pemahaman. Jadi harusnya dikaitkan dengan indikator tadi. Indikator pemahaman konsep apa saja sih? Dapat menerapkan algoritma gitu kan ya. Betul nggak? Nah, ini ada nggak kaitannya ke indikator tadi satu persatu? Sepertinya itu belum terlihat ya. Nah, yang selanjutnya juga coba next. Next. Next slide. Nah, yang kamu jelaskan di slide ini dan slide selanjutnya itu adalah tahapannya discovery learning. Jadi pure kamu menjelaskan tahapan-tahapannya, tapi belum mengaitkan dengan kemampuan pemahaman konsepnya. Misalkan di data collection berfungsi untuk menjawab pertanyaan. Hal ini dilakukan dengan memberi kesempatan siswa mengumpulkan informasi, membaca literatur, dan seterusnya. Nah, ini kaitannya dengan kemampuan pemahaman konsep yang mana? Dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep yang mana? Kalau kita lihat dari indikator-indikatornya. Jadi tolong tahapan-tahapan ini disandingkan dengan indikator pemahaman konsep, lalu kamu buat penjelasannya berdasarkan penelitian yang terdahulu ya. Seperti itu ya untuk kelompok ini. Kelompok Baik, berapa tadi ini? Ibu. Kelompok 7. 7. Ya, oke. Silahkan selanjutnya.
Baik, selanjutnya kelompok 10, Dwi, Sabira, dan Zahra dipersilahkan. Baik, izin share screen ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang berjudul Analisis Kemampuan Representasi Matematis dalam Statistika. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil jawaban literatur rumusan masalah yang sudah direvisi. Nah, anggota kelompok kami ini ada Dwi Agustina, Sabira Nadia Fatika, dan saya sendiri Siti Fatima Azahra. Nah, untuk outline-nya di sini ada pengertian, rumusan masalah, jawaban rumusan masalah, kesimpulan, dan daftar pustaka. Nah, yang pertama di sini ada pengertian dari kemampuan representasi matematis. Jadi, kemampuan representasi matematis ini merupakan aspek penting dalam pembelajaran matematika karena membantu siswa memahami konsep dan menyelesaikan masalah, termasuk dalam materi statistika. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemampuan ini masih tergolong rendah di kalangan siswa. Nah, banyak siswa kesulitan dalam mengubah data ke bentuk diagram, menyusun model matematis, serta mengekspresikan ide secara verbal. Hal ini disebabkan oleh pendekatan pembelajaran yang belum optimal dan minimnya latihan soal kontekstual. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk menganalisis kemampuan representasi matematis siswa agar dapat dijadikan dasar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran matematika, khususnya pada materi statistika. Nah, jadi rumusan masalah yang kami miliki ada 3. Yang pertama, apa saja jenis representasi matematis yang paling sering digunakan oleh siswa dalam proses pembelajaran statistika. Kemudian yang kedua, apa saja kesulitan yang dialami siswa dalam menggunakan representasi matematis pada materi statistika. Dan yang ketiga, bagaimana kemampuan representasi matematis siswa dalam menyelesaikan masalah statistika. Nah, untuk jawaban rumusan masalah yang pertama, yaitu jenis representasi matematis yang paling sering digunakan oleh siswa dalam proses pembelajaran statistika. Jadi, jenis representasi matematis yang paling sering digunakan oleh siswa dalam pembelajaran statistika adalah representasi visual, seperti diagram batang, diagram lingkaran, grafik, dan tabel. Nah, representasi ini dianggap paling konkret dan mudah dipahami oleh siswa dari berbagai jenjang, baik SD, SMP, sampai SMA hingga mahasiswa. Nah, misalnya siswa SMA jurusan IPS kelas 11 lebih nyaman menggunakan tabel dan diagram batang atau diagram lingkaran dalam menyajikan data. Sementara mahasiswa dalam mata kuliah statistika dasar lebih sering menggunakan tabel dan ekspresi matematis seperti rumus regresi dan simpangan baku. Selain itu, selain representasi visual, siswa juga sering menggunakan representasi verbal berupa penjelasan tertulis atau lisan. Kemudian di tingkat tertentu, terutama di jenjang SMK atau mahasiswa, siswa mulai menggunakan representasi simbolik seperti rumus atau model matematika, meskipun penggunaannya belum sepenuhnya tepat dan efektif karena menuntut pemahaman konseptual yang lebih tinggi. Selanjutnya ada jawaban rumusan masalah yang kedua, yaitu di mana rumusannya itu kesulitan yang dialami siswa dalam menggunakan representasi matematis pada materi statistika. Nah, secara umum siswa mengalami berbagai kesulitan dalam menggunakan representasi matematis, khususnya dalam representasi simbolik. Banyaknya siswa kesulitan membangun model matematika dari soal cerita, memilih strategi penyelesaian yang tepat, serta mengungkapkan ide matematisnya ke dalam bentuk ekspresi simbolik atau verbal. Nah, kesalahan yang sering terjadi itu meliputi ketidaktepatan memilih bentuk representasi, kesalahan prosedural, kekeliruan dalam konsep dasar seperti pembagian atau konversi derajat dalam pie chart, lalu dan ketidaktelitian dalam perhitungan. Lalu siswa SMP misalnya sering mengalami kesulitan mengubah soal cerita menjadi model matematikanya dan menjelaskan hasil sesuai konteks. Mahasiswa juga masih sering mengalami kesalahan simbolik dan langkah pengerjaan yang tidak sistematis. Nah, selain itu banyak siswa juga yang menyampaikan jawabannya secara tidak jelas atau sekedar mengisi seadanya tanpa pemahaman yang utuh terhadap makna representasi dari soal tersebut. Oke, yang selanjutnya itu kemampuan representasi matematis siswa dalam menyelesaikan masalah statistika. Kemampuan representasi matematis siswa dalam
materi statistika bervarian tergantung dengan tingkat kemampuan siswa. Namun secara umum tergolong rendah hingga sedang. Sebagian kecil siswa dengan kemampuan tinggi mampu menggunakan ketiga bentuk representasi, yaitu visual, verbal, dan simbolik. Secara efektif untuk menyelesaikan soal statistika, mahasiswa umum memiliki keterampilan yang baik dalam menyajikan data, membangun model, menghitung, dan menarik kesimpulan secara tertulis. Sebaliknya, siswa SMP masih memiliki kemampuan yang rendah, mereka sering gagal menyelesaikan soal secara lengkap, meskipun bisa mengenali data. Siswa SMA cenderung unggul dalam representasi visual, namun lemah dalam representasi simbolik dan kesimpulan verbal. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan bahwa pengembangan keterampilan representasi matematis belum menjadi fokus utama dalam pembelajaran dan untuk mengasah kemampuan ini secara sistematis. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dari berbagai sumber dan jenjang pendidikan, dapat disimpulkan bahwa representasi visual merupakan representasi matematis yang paling sering digunakan oleh siswa dalam pembelajaran statistik, karena bentuk ini dianggap lebih konkret dan lebih mudah dipahami. Namun, meskipun sering digunakan, belum semua siswa mampu menggunakan secara tepat dan lengkap. Siswa menghadapi berbagai kesulitan dalam menggunakan representasi matematis, terutama dalam hal membangun model matematis dari soal cerita, memilih bentuk representasi yang sesuai dalam menghubungkan data dan bentuk representasi lainnya. Kesalahan yang muncul umumnya itu bersifat konseptual, prosedur, dan simbolik, serta dipaparah oleh kurangnya ketelitian dan kemampuan verbal dalam menjelaskan hasil. Nah, secara umum, kemampuan representasi matematis siswa tergolong rendah hingga sedang dengan variasi berdasarkan jenjang pendidikan dan tingkat kemampuan individu. Mahasiswa cenderung memiliki keterampilan yang lebih baik dibandingkan siswa sekolah. Sementara siswa dengan kemampuan tinggi menunjukkan penguasaan terhadap lebih dari satu bentuk representasi. Hal ini mengindikasikan bahwa pelajaran representasi matematis masih perlu diperkuat dengan interaksi secara sistematis agar siswa terbiasa menggunakan berbagai pemahaman dan penyelesaian masalah statistika. Adapun daftar Ini sudah ya, pustakanya, Pak Basmul? Oh ya, daftar pustaka silakan. ya sudah Ibu. Oke, ya. Secara umum, Ibu tidak ada masalah dengan rumusan masalahnya. Coba Ibu lihat kesimpulannya deh. Di kesimpulan, mana slide kesimpulan? Kesimpulannya mana? Kesimpulan ini di paragraf kedua itu, baris kedua, mahasiswa cenderung memiliki. Nah, kok tiba-tiba muncul mahasiswa? Apakah paper yang kamu eh, baca itu ada dari mahasiswa? Iya Ibu, yang statistika dasar. Nah, kalau misalkan melakukan literatur review ya, itu agak agak tidak relevan ketika kamu mengambil range-nya dari matematika sekolah sampai matematika universitas. Mungkin kamu hanya, artinya gini, kalau kamu mau ngambil mahasiswa, jangan cuma pakai 1-2 paper ya, perlu banyak paper nih untuk bisa mengambil kesimpulan seperti ini. Jadi saran ibu sih nggak usah libatkan statistika di perguruan tinggi ya, cukup di sekolah saja. Karena di atas kan tadi tidak definisi ya bahwa ini pada jenjang mana sampai mana ya. Tiba-tiba muncul kata mahasiswa di sini ya. Ada berapa paper untuk mahasiswa? Kalau nggak salah satu sih Bu, cuman kita di awal rumusan masalah tuh kita sebutin dari SD sampai mahasiswa itu aja coba. Nah, tapi kamu cuma punya 1 paper. Kan ibu kayaknya pernah bilang ya di kelas ya, kalau kamu mau ngambil kesimpulan untuk berbagai jenjang, maka kamu SD minimal 10 paper, SMP 10 paper, SMA 10 paper kan gitu ya. Nah, jangan cuma dari 1 paper kamu ngambil kesimpulan seperti ini, ya. Kesimpulannya jadi tidak berdasar. Baik Jadi Ibu. kalau cuma 1 tidak bisa mengambil kesimpulan seperti ini. Nah, selanjutnya slide di atasnya ini
definisi kemampuan representasi matematis itu dibahas nggak di awal sebelum pembahasan? Dibahas Ibu di pengertian. Iya, di pengertian, Bu. Pengertian ada ya. Nah, untuk statistika kan itu pertanyaan yang nomor 1 ya. Nah, coba lihat ke jawaban nomor 1 dulu, biar nanti pada saat presentasinya lebih baik, Ibu sarankan slide nomor berapa tadi? Ke atas, ke atas. Nah, ini kan kalimat ya, kalimat full ya. Nanti dalam PPT yang untuk presentasi, jangan full kalimat ya. Kan kamu mengangkat topik representasi. Nah, dalam PPT kamu dominan pakai representasinya bentuknya kalimat. Ya, jadi alangkah baiknya kamu beri contoh-contoh representasi visual seperti apa, tampilkan gambarnya. Dalam statistik, diagram-diagram ini untuk menampilkan data seperti apa. Tolong dijelaskan ya. Oh ini ya kamu tulis ya SD, SMP, SMA. SD kan belum belajar diagram lingkaran ya. Betul nggak? Udah belajar belum? Udah sih Bu, adik saya kelas 6, tapi dia kayak masih dasar doang gitu Bu. Berarti kamu harus jelaskan tuh perbedaannya di SD, SMP, SMA kalau kamu mau seperti ini. Makanya Ibu bilang di tiap level jenjang kamu harus punya paper yang cukup. Sehingga kamu bisa jelaskan progresifnya di mana dari SD ke SMP, SMP ke SMA. Ya, mungkin kamu pada saat baca paper kamu paham bedanya di mana, tapi kita yang baca ini kan nggak jelas. Ya, nah kemudian kamu bilang siswa SMA jurusan IPS kelas 11 lebih nyaman menggunakan. Nah, mungkin kalimat ini tidak dinyatakan di sini ya. Karena kan kita hanya menjawab masalah jenis representasi ya. Oh, jenis representasi yang paling sering digunakan. Jadi paling sering apa? Yang visual Ibu. Visual, Bu. Ya, visual. Visualnya bentuk diagram. Iya. Iya, Bu. Di seluruh jenjang, Iya Bu, ada yang menyajikan data terus kayak diagram batang, grafik gitu-gitu Bu. ya, mungkin karena memang materinya lagi penyajian data dalam bentuk diagram, makanya itu yang muncul. Ya, nah, next lagi. Ini nanti ditambahin ilustrasi ya. Terus kesulitannya coba. Kesulitannya. Nah, kesulitannya apa nih secara... Karena kalau PPT seperti ini kita nggak bisa menangkap ide penting ya, terlalu banyak kalimat. Apa kesulitannya nih? Itu Bu, representasi simboliknya. Dia yang susah dalam dari soal cerita ke representasi simboliknya Bu. Ini pada jenjang apa kalau kayak gini? SMP. SMP saja. Keseluruhan Ibu, itu ada mahasiswa yang di bawahnya Ibu. Nah, ini kan kalau di paper nanti kamu harus sertakan citasinya ya. Ini menurut siapa? Yang bilang ini siapa gitu kan ya? Ya, baik Bu. Nah, tadi saran Ibu mahasiswa tidak usah dimasukkan karena kamu hanya punya satu paper ya. Iya Ibu. Baik, Bu. Oke, kesulitannya tolong dibahas dari tiap-tiap representasi ya. Tadi kan ada macam-macam representasi ya. Nah, tiap-tiap Ya. representasi apa saja kesulitannya? Next lagi. Next. Next slide. Kemampuan representasi apa nih? Bagaimana kemampuan dalam menyelesaikan masalah statistik? Nah, apa jawabannya intinya ini? Kemampuannya tuh kayak ada yang dari rendah ke hingga sedang gitu Bu, tergantung eh, dari kayak misalkan tadi kan SD itu dia bisanya di visual gitu-gitu Bu. Jadi dia Hmm. kemampuannya uh-uh. Ya, sebetulnya jawaban yang diharapkan dari masalah ini adalah bagaimana sih kemampuan representasi misalkan dengan siswa itu
punya kemampuan untuk apa namanya memvisualkan data dalam bentuk diagram atau dalam mengubah soal cerita ke bentuk ekspresi simbolis, maka siswa tersebut dapat menyelesaikan masalah eh, dengan baik, misalkan gitu ya. Kalau ini lebih ke kategori kemampuan tinggi sedang rendah ya kayaknya ya. Iya, Ibu. Apakah ini menjawab pertanyaan nomor 3 apa enggak kalau kamu jelasinnya ke tinggi? Kalau itu kan berarti kategori ya. Kalau kamu jawabannya tinggi sedang rendah ya. Nah, nanti tolong diperhatikan lagi ya untuk ini ya. Baik, Ibu. Nomor 3, oke, itu saja. Silakan dilanjut. Oke, sekian dari kelompok 10. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kelompok 4, yaitu Aura, Haikal, dan Siska. Silahkan presentasikan. Baik, kelompok 4 izin presentasi. Sudah terlihat ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 akan mempresentasikan analisis penggunaan media digital dalam meningkatkan kemampuan konseptual peserta didik SMP pada materi persamaan garis lurus. Rumusan masalah yang kami buat yaitu yang pertama ada apa saja media digital yang efektif dalam meningkatkan kemampuan konseptual matematis dalam pokok bahasan persamaan garis lurus. Yang kedua, yaitu bagaimana penggunaan media digital dapat meningkatkan kemampuan konseptual matematis pada pokok bahasan persamaan garis lurus. Slide-nya nggak bergerak ya? Kenapa, Ibu? Slide-nya nggak bergerak. Oh, Masih di nggak judul. bergerak. Masa ya? Ini saya udah, ini, sebentar ya. Saya share screen ulang. Baik, kalau gini udah bergeser belum? Belum, Aura. Halo? Jadi, Belum. Sebentar. Ya, seperti ini saja ya. Oh. Ini sudah bergeser ya? Sudah, Aura. Ya, baik. Tadi kan sudah dijelaskan ya, disebutkan rumusan masalahnya. Lalu kita ke selanjutnya. Silakan Siska. Oke, selanjutnya untuk jawaban dari rumusan masalah yang pertama. Nah, berdasarkan penelitian dilakukan oleh Hidayah dan Amelia pada tahun 2023, pembelajaran persamaan garis lurus ini umumnya masih bersifat konvensional dan dikemas secara pasif sehingga kurang efektif dalam meningkatkan pemahaman konseptual siswa. Padahal pemahaman konsep matematis seperti yang dijelaskan oleh Sankei pada tahun 2023 itu merupakan keterampilan penting untuk menyerap, menafsirkan, dan mengaitkan konsep matematika serta merepresentasikan dalam bentuk matematis untuk menyelesaikan masalah secara efisien dengan bahasa sendiri. Adapun indikatornya meliputi kemampuan mengungkapkan kembali konsep, mengklasifikasikan topik, memberikan contoh dan non-contoh, serta menerapkannya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan media digital yang dinilai efektif dalam meningkatkan kemampuan konseptual matematis siswa. Oke, boleh di next, Ra? Boleh di next. Oke, yang pertama berdasarkan studi literatur yang kami lakukan, yang pertama ada video animasi. Menurut Luciana tahun 2023 menyatakan bahwa video animasi itu sebagai media pembelajaran mampu meningkatkan minat belajar siswa berkat penyajiannya yang dinamis dan interaktif. Nah, media ini mengubah pembelajaran menjadi lebih aktif, inovatif, dan menyenangkan sekaligus memudahkan pemahaman konsep matematika melalui visualisasi konkret.
Nah, video animasi ini sendiri membantu visualisasi konsep abstrak seperti gradien dan intercept pada materi persamaan garis lurus. Nah, sehingga penelitian ini membuktikan bahwa kombinasi media digital tersebut efektif mengatasi kelemahan pembelajaran konvensional dengan membuat siswa lebih aktif, tertarik, dan mampu memahami konsep matematika secara mendalam. Boleh next, Ra. Lalu yang kedua ada e-modul interaktif. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kholisa dan kawan-kawan, ini dengan memaparkan latar belakang permasalahan berupa rendahnya pemahaman siswa terhadap materi persamaan garis lurus dan kurangnya penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi di sekolah, maka dilakukan pengembangan e-modul dengan model EDI. Nah, di mana desain e-modul ini mencakup elemen cover, menu, panduan, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, peta konsep, materi, evaluasi, dan penyusunan visual melalui Canva. Lalu dikonversikan ke Flipbox digital menggunakan Heizin. Oke, boleh next. Selanjutnya ada aplikasi GeoGebra. Tidak dapat seperti yang kita tahu, GeoGebra ini merupakan telah memberikan kontribusi signifikan dalam pendidikan matematika sebagai alat untuk meningkatkan minat dan prestasi siswa serta sebagai platform untuk mengembangkan berbagai gaya belajar. Penggunaan GeoGebra di kelas ini memungkinkan siswa untuk melihat bagaimana perubahan dalam variabel atau parameter mempengaruhi grafik atau model matematika secara real time. Oke, boleh di next, Ra. Lalu ada penelitian yang dilakukan oleh Fitriana dan kawan-kawan pada tahun 2025 yang mengangkat masalah rendahnya pemahaman konseptual siswa pada materi persamaan garis lurus di SMP dengan menggunakan untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini menerapkan model pembelajaran based learning atau PBL berbantuan teknologi GeoGebra dan Quizzes. Hasilnya adalah integrasi PBL dengan bantuan teknologi digital ini efektif meningkatkan pemahaman konseptual serta keterlibatan siswa dalam pembelajaran matematika. Oke, boleh di next. Lalu selanjutnya ada website interaktif. Nah, website interaktif yang dikembangkan oleh Wijayanti dan kawan-kawan yang merupakan media digital yang dikembangkan secara khusus untuk membantu siswa memahami materi persamaan garis lurus. Nah, dalam konsep ini, dalam website ini menampilkan konten yang memudahkan siswa dalam memahami konsep-konsep seperti gradien dan persamaan garis melalui visualisasi dan simulasi digital. Oke, boleh di next. Baik, di sini masih dalam jawaban rumusan ke-1, yaitu ada PET simulation. PET simulation merupakan salah satu media digital yang terbukti efektif dalam mendukung pembelajaran matematika. Nah, hal ini diperkuat oleh, ini sudah di slide selanjutnya, Sis. Aku lagi baca. Maaf teman-teman, ini udah bergeser ke selanjutnya kan ya? Yang di PET simulation. Iya, Ya. betul. Oke. Ya. Lanjut ya. Nah, PET ini adalah media yang berbasis simulasi interaktif yang dapat diakses melalui web dan dia menyediakan berbagai eksperimen virtual dalam bentuk animasi. Jadi di garis bawahi yaitu dia aplikasi melalui web dan eksperimen virtual animasi. Nah, dalam penelitiannya Ilham dan kawan-kawan pada tahun 2024, kombinasi model PBL dan PET ini memberikan pengaruh yang positif, yang nyata terhadap aktivitas dan belajar siswa. Nah, ini mendukung pemahaman konsep secara mendalam, terutama saat digunakan dalam pendekatan pembelajaran yang aktif dan konstruksif seperti PBL. Ya, selain visual yang interaktif, PET ini juga memberikan pengalaman belajar yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Dengan adanya tampilan animasi yang responsif, siswa dapat melakukan percobaan sendiri, menjawab tantangan, dan mengamati hasil secara langsung. Maka dari itu, PET ini sangat direkomendasikan ya untuk pembelajaran yang menarik. Lanjut, kita bergeser ke jawaban rumusan masalah yang kedua,
yaitu bagaimana penggunaan media digital dapat meningkatkan kemampuan konseptual matematis pada pokok bahasan PGL. Yang pertama yaitu ada visualisasi konsep abstrak. Nah, PGL ini sering dianggap materi yang sulit karena melibatkan banyak rumus. Menurut Sofniarti pada tahun 2018, hal ini terlihat dari masih banyaknya siswa yang kesulitan menyelesaikan soal terkait PGL ini, terutama dalam menentukan gradien, baik untuk garis yang diketahui persamaannya yang melalui dua titik maupun garis sejajar yang tegak lurus. Nah, berdasarkan rumusan masalah yang pertama, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media digital dapat membantu siswa memvisualisasikan konsep abstrak menjadi lebih konkret. Nah, yang kedua ada eksplorasi mandiri. Nah, siswa dapat menggunakan ruang untuk mencoba, menginput data dan melihat hasilnya langsung dalam bentuk grafik. Ini hasil dari penggunaan GeoGebra ya, sehingga apa yang mereka dapatkan tidak hanya melihat konsep, tetapi mengalami eksplorasi secara aktif. Nah, ini menekankan pada proses, yaitu bukan hanya hasil, tapi ada eksplorasinya juga. Selanjutnya ada meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, dalam penggunaan media digital seperti PET simulation dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Siswa yang sebelumnya pasif menjadi lebih aktif. Aktifnya dalam apa? Terlibat dalam berdiskusi dan menyampaikan pendapat. Nah, keterlibatan emosional ini itu menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran dan pembentukan pemahaman konseptual yang kuat. Lalu ini ada daftar pustaka yang kami gunakan selama menyusun presentasi ini. Baik, sekian saja. Kelompok 4 serahkan kepada Ibu Pipit. Oke. Kok tadi referensinya dikit sekali, ada lagi nggak? Coba lihat daftar pustaka. Cuma 8. Iya, Ibu. Tambahin ya, kan Ibu minta minimal 10 ya kalau nggak salah ya. Oh alah, iya sebenarnya kita ininya si jurnalnya ada 12, cuman yang kita Nah, maksudnya itu yang kita pakai gitu di presentasi ini ada 8, Ibu. Kita rumuskan lagi. yang dua lagi memang membahas apa sehingga tidak dimasukkan dalam pembahasan ini. Kalau dari saya Itu, Ibu. ada satu jurnal pas saya baca lagi lebih detail lagi saya baca eh saya menurut saya kurang menarik aja kalau dimasukin kalau dibahas gitu di sini. Jadi saya Oke, pilih jurnal yang lain gitu. oke. Izin Jadi coba menambahkan Ibu, kita jadi lihat ke slide yang jurnal sebelumnya. sebelumnya itu Apa? membahasnya, Ya, oh ya, gimana apakah gimana? suara saya masuk Ibu? Masuk. Oke, jadi di jurnal sebelumnya itu membahasnya per kata kunci Ibu. Jadi yang di sini yang kami taruh tuh yang ngebahas antara hubungan media interaktifnya dengan materi PGS-nya langsung gitu. Oke, coba kita lihat slide sebelumnya dulu. Nanti kan kamu bisa masukin di mana tambahan literaturnya ya. Nah, ini kan ada bagaimana meningkatkan motivasi. Apakah hanya PET simulation aja yang bisa meningkatkan motivasi? Mungkin bisa kamu tambah ya media apalagi yang lain. Nah, next lagi sebelum ini, nah eksplorasi mandiri. Di sini kan siswa bisa mencoba sendiri ya. Nah, coba beri contoh dong pada media yang mana yang mereka bisa input data sendiri gitu ya, yang interaktif. Bisa kasih eh, gambar apa ilustrasi gambar dari medianya ya, supaya kita bisa lebih dapat gitu ya esensi dari eksplorasi mandiri. Next lagi, lalu contoh-contoh medianya, misalkan di visualisasi konsep abstrak. Nah, masih bagaimana? Bagaimana ini kan visualisasi. Nah, ini apa aja nih? Apakah semuanya yang tadi dijelaskan di atas gitu ya? Lalu kemudian visualisasi seperti apa? Di sini kan dijelaskan menentukan gradien. Apakah ada eh, strategi tertentu dalam menentukan gradien dengan menggunakan media digital gitu kan ya? Apakah kemudian siswa bisa jadi lebih paham konsep dari gradien kan gitu ya? Karena ini kaitannya sama PGL. Jadi lebih diberikan ilustrasi yang konkret kaitannya dengan konsep-konsep PGL. Next lagi ke atas lagi.
Nah, ini kan yang meneliti tentang pet simulation, yang meneliti tentang video animasi, GeoGebra itu kan banyak ya. Jadi jangan cuma dari satu penelitian. Kalau bisa yang dari pet simulation kamu ambil dari berapa penelitian. Walaupun apa namanya tidak spesifik, kalau bisa spesifik PGL ya, seperti itu. Mungkin dia tidak PGL di papernya, mungkin dia tentang membahas gradien kan masuk ya dalam persamaan garis lurus atau dalam apa tuh mengkonstruk garis lurus dan seterusnya. Jadi dalam setiap media digital ini kalau bisa sumbernya lebih dari satu. Oke, itu aja sih, selebihnya udah oke. Terima kasih. Kelompok berapa nih tadi? Baik, Kelompok terima 4 kasih ya. Bu atas masukannya. Ya, Kami kembalikan kepada PJ. ya. Next, satu lagi deh. Kita masih ada waktu, satu lagi. Kelompok terakhir untuk hari ini adalah kelompok 6, yaitu Dahlia, Nahdia Maulani, dan saya Rizka Rahmadini. Izin present, izin share screen ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Pipit, kami izin mempresentasikan tentang hasil rumusan masalah dan jawabannya atau hasilnya. Oke, paper kami itu judulnya Kemampuan Metakognisi Siswa Sekolah Menengah dalam Pembelajaran Matematika. Oke, boleh di next. Oke, outline-nya, rumusan masalah, pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka. Next. Oke, rumusan masalah yang telah kami susun adalah yang pertama, apa definisi metakognisi menurut para penulis, serta bagaimana kemampuan metakognisi siswa dalam pembelajaran matematika. Next. Nah, ini jawaban dari rumusan masalah yang pertama, yaitu apa definisi metakognisi menurut penulis. Jadi, berdasarkan 15 sumber atau 15 paper yang kami ambil, nah ini pertama dari Suryaning Tias tahun 2020 menjelaskan bahwa metakognisi adalah kesadaran dan pengaturan diri terhadap proses berpikir belajar. Ini mencakup yang pertama dari keseluruhan paper itu pengetahuan metakognitif tentang kognisi diri sendiri. Meliputi yang pertama pengetahuan deklaratif, itu apa yang diketahui dan tidak diketahui. Lalu pengetahuan prosedural mengenai strategi atau cara berpikir. Lalu pengetahuan kondisional, kapan dan mengapa suatu strategi itu digunakan. Lalu yang kedua regulasi metakognitif. Ini kontrol aktif atau proses berpikir yang meliputi perencanaan atau planning, lalu pemantauan atau monitoring, lalu evaluasi dan penyesuaian strategi. Boleh di Jadi dari 15 paper tersebut, metakognisi berkembang melalui pemahaman masalah, lalu penyusunan rencana, pelaksanaan, dan refleksi, terutama dalam konteks pemecahan masalah seperti matematika, seperti yang dijelaskan oleh Ringel dan kawan-kawan 2019. Kemampuan ini membantu meningkatkan efektivitas belajar, pemantauan keyakinan diri, dan optimalisasi strategi kognitif. Jadi dengan demikian, dari paper-paper tersebut tersampaikan bahwa metakognisi merupakan proses berpikir tentang cara berpikir diri sendiri dengan penekanan pada kesadaran, pengaturan, dan evaluasi untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. Oke, selanjutnya adalah jawaban dari rumusan masalah yang kedua, kemampuan metakognisi siswa dalam pembelajaran matematika. Yang pertama ini ada siswa SMP, jadi Fahmi tahun 2020 menjelaskan banyaknya siswa cenderung terlalu percaya diri, sehingga penilaian mereka terhadap kemampuan sendiri atau monitoring perspektif kurang akurat dibandingkan setelah menyelesaikan tugasnya atau monitoring retrospektif. Lalu kemudian Zakiyah
tahun 2020 juga mengatakan bahwa siswa dengan gaya kognitif FI atau Field Independent menunjukkan kemampuan metakognisi yang lebih tinggi. Perbedaannya terlihat pada aspek perencanaan, pemantauan, dan evaluasi. Sebentar. FI ini, Field Independent ini yaitu kecenderungan seseorang untuk memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil secara analitik dan mampu membedakan objek dari konteks atau latar belakangnya. Nah, kemudian menurut Elita pada tahun 2019, model PBL atau Problem Based Learning efektif melatih kesadaran berpikir dan strategi metakognitif siswa. Nah, kemudian ada kemampuan metakognisi siswa SMA. Yang pertama, siswa dengan gaya FI, Field Independent, dan kemampuan yang tinggi, metakognisinya dia lebih baik, yaitu bisa merencanakan, memantau, dan mengevaluasi dengan efektif. Ini berdasarkan penelitian Zakia tahun 2020. Nah, kemudian siswa dengan kemampuan sedang dan rendah atau kurang optimal, dia lemah di monitoring dan evaluasi, terus problem solving-nya kurang sistematis. Ini berdasarkan penelitian Mulbar tahun 2021. Kemudian yang ketiga, kemampuan metakognisi berpengaruh positif pada hasil belajar, tetapi masih butuh dukungan faktor lain untuk hasil yang maksimal. Ini berdasarkan penelitian Syam Suryawati tahun 2024. Oke, berdasarkan poin-poin tadi, kesimpulannya adalah metakognisi adalah kesadaran dan kemampuan seseorang untuk mengatur, memantau, dan mengevaluasi proses berpikirnya sendiri. Lalu, dalam pembelajaran matematika, kemampuan metakognitif membantu siswa merencanakan strategi, memantau pemahaman, dan mengevaluasi solusi secara efektif. Namun, tingkat kemampuan ini bervariasi dan masih perlu ditingkatkan melalui pendekatan pembelajaran yang tepat. Oke, berikut adalah daftar pustaka serta paper-paper yang kami ambil. Ini juga. Oke, sekian Terima dari kasih kelompok 6, terima kasih. Kita ke atas tentang masalah. Di judul tadi kan ada kata-kata sekolah menengah ya. Mungkin itu nanti di batasan masalah aja di dalam paper aja dijelaskan, tapi nggak usah di judul ya. Jadi kemampuan metakognisi siswa dalam pembelajaran matematik kayak gitu aja ya. Jadi sekolah menengahnya nanti dijelaskan di bagian pendahuluan, dibatasi pada siswa sekolah menengah gitu ya. Baik ya, Bu. Terus lanjut rumusan masalah. Kan ada dua ya. Definisi metakognisi kalau menurut Ibu, itu kamu memang sudah jelaskan di bagian awal, introduction. Yang dimaksud dengan metakognisi atau kemampuan metakognisi adalah gitu ya. Jadi yang dibahas dalam paper ini adalah bagaimana kemampuan metakognisi siswa dalam pembelajaran matematik. Jadi cukup yang nomor 2 saja. Ya, next lagi, definisi ini kan baru dari satu sumber ya, Suryaning Tias ya. Nanti kamu tambahin lagi sumber lain ya, untuk pembahasan definisi. Oke, lanjut lagi. Di pembahasan. Apa nih? Nah, kemampuan metakognisi siswa ini kan yang menjawab masalah nomor 2 ya. Bagaimana sih kemampuan metakognisi siswa dalam pembelajaran matematik? Oh, ternyata dari menurut Fahmi, mereka terlalu percaya diri sehingga kurang akurat gitu ya. Kurang akurat. Mungkin ini bisa lebih kamu elaborasi lagi ya. Kemudian kaitkan dengan penelitian lain gitu. Yang si Fahmi ini, temuannya Fahmi. Nah, kemudian yang di Zakiyah ini tuh ada gaya kognitif FI ya. Ini bagian dari metakognitif atau enggak ya?
Iya, Ibu. Jadi kalau misalnya siswa yang punya gaya kognitif F ini, dia eh, apa ya, sejalan gitu. Kemampuan metakognisinya juga lebih tinggi Ya, kalau tapi kan nggak kognitifnya. dijelaskan tadi. Apa sih gaya kognitif? Kenapa perlu dikaitkan dengan kemampuan metakognisi kan nggak dijelaskan ya. Nah, iya, iya, Ibu. Nah, jadi kalau memang kamu mau melibatkan ini, didefinisikan dulu gaya kognitif itu apa. Kemudian juga di kalimat terakhir ada model PBL. Kenapa tiba-tiba muncul model PBL? Jadi ini mungkin dipilih-pilih ya mana yang memang masuk pembahasan gitu. Model PBL kan juga kita nggak jelaskan di awal. Iya, baik, Kalau Ibu. memang kamu mau kaitkan pembelajaran matematik pada model PBL ya silahkan atau pembelajaran matematik secara umum gitu ya. Oke, Nah, baik, itu Ibu. nanti bisa dijawab lagi di apa namanya bagian yang berbeda. Next lagi. Nah, ini kan muncul lagi gaya FI ya. Nah, kalau memang kebanyakan paper yang kamu baca itu mengaitkan dengan gaya FI, ya kamu perlu buat sub pertanyaan. Sub pertanyaan itu pertanyaan bagaimana tadi yang pertanyaan nomor 2, ada pertanyaan 2.1. Kalau mau buat seperti itu atau pertanyaan nomor 2. Nanti kamu lihat lagi dari paper-paper yang dijadikan referensi tadi ya. Apakah memang dominan mereka membahas gaya kognitif? Kalau memang iya perlu dibahas di awal. Oke, Oke? baik, Ibu. Ya, ada pertanyaan? Ada Ibu. Jadi Ya. kan tadi kata Ibu kalau dari dua ini eh, rumusan masalahnya cukup yang nomor dua saja. Nah itu apakah kita perlu mencari rumusan masalah satu lagi atau cukup yang nomor dua saja? Gini, pertanyaan bagaimana kemampuan metakognisi kan gitu ya. Coba kita lihat tadi, definisi kemampuan metakognisi kan apa? Coba kita lihat. Nah, di sini kan ada pengetahuan deklaratif, prosedural, kondisional. Ini sudah dibahas belum tadi pada slide? Belum Ibu. Justru ini yang harus dibahas. Bagaimana sih deklaratifnya, bagaimana sih proseduralnya, bagaimana sih kondisionalnya dalam pembelajaran matematik kan gitu ya. Bukannya kita malah membandingkan mana yang tinggi, rendah, sedang. Karena kita tidak pertanyaannya tidak spesifik membandingkan siswa dengan kategori berbeda. Jadi pertanyaannya spesifik pada bagaimananya. Maka pertanyaan ini kalau kamu jawab aja itu sebetulnya sudah banyak yang dibahas. Jadi nggak usah tambah pertanyaan lagi. Ya, jadi kamu konsisten lihat pertanyaannya apa, lalu apa jawabannya, apakah itu menjawab apa yang ditanyakan. Oke? Baik Ibu. Oke, terima kasih. Untuk kelompok lain yang tadi presentasi, jika ada pertanyaan silakan. Tidak ada? Oh ya Ibu, maaf kan Ya. kita KP-nya ada dua ya Bu, utang dua kemarin. Terus Mhm. yang kemarin kan sudah bilang ke Ibu akan hari Minggu tanggal 15. Nah, kalau Mhm. KP satu lagi itu dilaksanakan tanggal 11 hari Selasa, apakah Ibu bisa, Bu? 11 tuh hari Rabu ya. Eh, tanggal 10, Bu, 10. Selasa, Selasanya jam Selasa pagi. pagi ya, pagi Ya, jam. jam 8 mungkin, Bu. Oke. Ya, bisa. Nanti tolong di note ya di WA ya, supaya Ibu catat ya. Iya, baik, Ibu. Selasa pagi jam Jam 8 ya. 8. Tanggal 10 ya. Iya. Oke, itu Kalau kalian full hari itu. eh jam 10-nya ada, iya Ibu full. Kosongnya Oh ya pagi sudah. doang. Oke, apa-apa. Oke, Ya, sudah Ibu. terima kasih. Ada lagi yang mau ditanya? Berarti sisanya yang belum presentasi kedua ya, untuk di hari Selasa. Ibu izin bertanya.
Ya, silakan Berarti Gaisa. yang kalau misalkan sudah presentasi hari ini udah mulai masuk ke penyusunan proposalnya ya, Bu ya? Ya, kok proposal? Eh, Rapat. ya, Kan masih ada presentasi ketiga nanti. presentasi ketiga itu masih bahas tentang Presentasi ketiga adalah presentasi latihan final untuk latihan presentasi untuk final presentation nanti. Jadi PPT-nya sudah sesuai dengan apa yang papernya sudah hampir jadi gitu ya. Oke, baik Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, jadi eh, Ibu berikan kesempatan tiap kelompok itu ada tiga round, 3 kali presentasi. Yang pertama kan udah kemarin ya, yang 5 menit ya, yang kita bahas rumusan masalah. Yang kedua hari ini dan hari Selasa besok. Jadi presentasinya mencakup hasil pembahasan juga, sehingga Ibu bisa bantu menambahkan kiranya hasil pembahasan kamu misalkan belum menjawab rumusan. Nah, yang presentasi yang ketiga itu latihan untuk your final presentation. Jadi PPT-nya sudah bagus gitu ya. Karena kan tadi PPT-nya masih banyak kan kalimat ya. Kemudian masukan-masukan Ibu sudah dielaborasi lagi. Tadi ada yang bentuknya poin tapi tidak ada sama sekali citasinya. Nah, lihat contoh-contoh PPT yang baik seperti apa. Oke. Dan untuk apa namanya? Latihan final presentation yang 2 pekan lagi, berarti kelompok lain Ibu beri kesempatan untuk nanti boleh bertanya ya. Jadi kita semacam simulasi lah untuk latihan presentasi di final presentation di seminar yang nanti akan dilaksanakan secara face to face ya. Betul kan ya di kelas nanti ya? Iya, betul Ibu. Ya, itu. Ada lagi yang mau ditanya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup Ibu sepertinya. Baik, kalau sudah kita akhiri ya pertemuan hari ini ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.